dan biasanya kadar urin kreatinin dalam 48 jam itu mendadak tinggi. Ya, itu namanya acute kidney injury. Nah, kemudian kalau fungsi ginjalnya menetap lebih dari 1 minggu dan kurang dari 90 hari, itu namanya AKD, acute kidney injury. Sedangkan kalau ada penurunan fungsi ginjal yang menetap lebih dari 90 hari, ini yang disebut dengan CKD atau chronic kidney disease. Jadi CKD ini dia irreversible. Ya, jadi dia tidak bisa lagi kembali ke normal. Ya, sedangkan AKI ini masih bisa kembali ke kondisi normal fungsi ginjalnya. Kemudian ada lagi satu ini yang namanya akut on CKD. Ya. Jadi akut on CKD ini kalau kita mendiagnosis eh, harus diagnosis CKD-nya ada ya. Jadi anaknya sudah menderita CKD, contohnya CKD derajat 3A atau 3B, terus kemudian tiba-tiba ada sepsis atau infeksi berat, atau anaknya menderita diare dehidrasi berat, terus fungsi ginjalnya tiba-tiba terjadi penurunan sampai GFR-nya di bawah 15. Jadi itu yang disebut dengan akut on CKD. Jadi eh, bisa dikatakan bahwa akut on CKD itu CKD tambah AKI. Jadi dia harus tegak diagnosis CKD-nya, kemudian ditambah dengan AKI seperti itu. Nah, sekarang itu apa definisi dari AKI atau gangguan ginjal akut? Yaitu penurunan secara tajam dari CFR atau laju filtrasi glomerulus yang berdampak pada meningkatnya eh, metabolisme natrium, nitrogen, contohnya urium kreatinin yang meningkat, kemudian gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan juga asam basa. Jadi kalau terjadi AKI atau penurunan fungsi ginjal, minimal itu ada empat dampaknya. Yang pertama, urin kreatininnya meningkat. Ya. Yang kedua, gangguan regulasi air, ya. Sehingga biasanya anaknya sesak napas karena edema paru, bisa juga karena hipertensi. Kemudian yang ketiga, gangguan elektrolit, contohnya terjadi hiponatremia atau hipernatremia, hiperkalemia yang paling sering, hiperkalemia, dan juga gangguan asam basa, bisa terjadi asidosis metabolik. Kemudian AKI ini didiagnosis berdasarkan KDIGO tadi. KDIGO itu Kidney Disease Improving Global Outcomes. Jadi peningkatan serum kreatinin lebih atau sama dengan 26,5 mikromol per liter dalam 48 jam. Ya, jadi ini yang eh, kita katakan terjadi peningkatan kreatinin kalau dia lebih dari 26,5 mikromol per liter dalam 48 jam pertama. Nah, ini bisa dikonversi ke miligram per desiliter kalau menggunakan laboratorium di Rumah Sakit Wahidin atau di Indonesia. Karena mikromol ini jarang kita menggunakan ini, tetapi eh, menggunakan miligram per desiliter biasanya. Kemudian peningkatan kreatinin ini lebih atau sama dengan 1,5 kali dari baseline. Jadi harusnya kita tahu berapa kreatinin normal setiap anak harusnya. Yaitu pentingnya pemeriksaan apa namanya eh, pemeriksaan apa check up ya, termasuk kita periksa pada keadaan sehat itu kreatinin anak itu berapa supaya eh, kita bisa mengetahui ketika dia sakit atau ada sakit berat eh, berapa peningkatan kreatinin, karena kelipatan ini harus eh, apa namanya ditahu berapa kreatinin normal dari anak tersebut. Jadi kalau ini peningkatan serum kreatinin lebih dari 1 kali dari baseline itu dalam 7 hari pertama. Nah, kemudian yang ketiga adalah urine output. Ya. Jadi kalau urine outputnya kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam selama 6 jam, minimal 6 jam, maka
kita bisa curiga ini adalah AKI atau gangguan ginjal akut. Jadi tadi saya sampaikan kalau yang kita gunakan adalah berdasarkan kriteria KDIGO 2012. Jadi ini berdasarkan estimasi GFR dan juga urine output. Jadi dua ini yang kita gunakan. Ini penting sekali karena di layanan kesehatan kadang tidak 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 ada pemeriksaan kreatinin. Ya, contohnya Anda bertugas di puskesmas yang jauh dari kota, dia tidak ada pemeriksaan kreatinin darah, maka ya tentu Anda kesulitan. Nah, maka yang bisa Anda lakukan adalah kalau Anda mencurigai anak dengan AKI, maka tampung urin 24 jam. Jadi kalau dia kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam selama minimal 6 jam pertama, maka itu kita bisa diagnosis sebagai AKI. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada 3 kriteria yang banyak kita gunakan saat ini. Ada yang rival kriteria, ini rival ada risk, injury, dan failure. Ada KDIGO, yang ini yang kita gunakan sekarang, dan juga ada AKIN. Ya. Kalau AKIN ini menggunakan stage 1, stage 2, stage 3 sama dengan KDIGO, stage 1, 2, 3. Kalau rival itu dia yang stage 1 disebut risk atau ringan atau mild, stage 2 disebut injury, yang stage 3 disebut failure atau gagal. Jadi ini yang perlu dipahami dan terutama yang ini KDIGO 12. Nah, kalau berdasarkan urine output, kita pakai KDIGO ini hampir sama ini yang ini, yaitu dikatakan stage 1 kalau kurang dari 0,5 mili per kilogram barat per jam. Ya, ini stage 2, ini ya stage 3 di bawah 0,3 mili per kilogram barat per jam. Ini ada jurnal tahun 2022 ya, kalau tidak salah ini. Ini dia mengkategorikan atau mengklasifikasi AKI itu berdasarkan ini. Yang prerenal AKI, yang dulu dikatakan prerenal AKI ini dia sebut functional injury. Biasanya karena gangguan hipovolemia ya, pada functional AKI ini. Kemudian yang kedua namanya kidney injury, atau ada kelainan pada ginjal, contohnya pada glomerulus atau tubulus. Kemudian yang ketiga namanya post kidney injury, yaitu ada obstruksi di saluran kemih. Ya. Jadi dia setelah nefron ya, jadi terjadi obstruksi di sana disebut post kidney injury. Nah, ini tadi staging AKI berdasarkan KDIGO 2012, stage 1, 2, 3 atau mild, moderate, and severe. Ya. Kemudian ini serum kreatinin kriterianya ini. Ya, kemudian ini kriteria urine output atau urine volume. Jadi kalau kapan kita katakan dia berat? Kalau terjadi peningkatan 3 kali dari baseline, dari kadar kreatininnya, atau peningkatan kreatinin lebih dari 353,6 mikromol per liter, atau dia sudah inisiasi renal replacement terapi, atau penurunan GFR di bawah 38 mili per menit per luas permukaan tubuh pada anak di bawah 18 tahun. Jadi kalau kita menghitung GFR anak sudah lebih atau kurang dari 35 mili per menit per luas permukaan tubuh, itu bisa dikatakan dia sudah menderita AKI derajat 3. Kemudian ini ada beberapa klasifikasi baru dari AKI ya. Jadi ada namanya AKI berdasarkan lokasi anatomi pada saat initial injury. Nah, ini yang lama ya. Dibagi atas prerenal, intrinsik renal, dan postrenal. Yang tadi juga slide sebelumnya, prerenal disebut dengan functional AKI. Kemudian ini kidney injury, dan ini post kidney injury. Ini sama ya. Cuman ada istilah baru dari para ilmuwan untuk mengkategorikan AKI ini.
Kemudian yang kedua adalah clinical setting. Ya. Nah, jadi eh, clinical setting ini dibagi dua. Ini baru yang ini ya. Jadi ada namanya CAKI dan ada HAKI. CAKI dan HAKI. Ya, ya CAKI dan HAKI atau community acquired AKI ini biasanya prognosinya lebih baik dibanding HAKI. Ya. Jadi ini didapatkan di masyarakat atau di luar rumah sakit. Kemudian ini terjadi saat dia dirawat di rumah sakit. Kemudian pembagian yang ketiga berdasarkan urine output atau urine volume itu dibagi atas anurik aki, oligurik aki, non-oligurik aki, dan poliurik aki. Jadi kalau kita dapatkan aki dengan anurik, tidak ada produksi urik, maka itu disebut dengan anurik aki. Ya. Sedangkan sedangkan kalau dia produksi urinnya kurang, ya, namanya oliguria di bawah 0,5 mili untuk anak-anak per kilogram berat badan per jam, itu namanya oligurik aki. Kalau produksi urinnya normal namanya non oligurik aki, dan kalau urinnya lebih atau poliurin namanya poliurik aki. Kemudian yang keempat namanya berdasarkan novel biomarker. Sekarang itu banyak biomarker atau petanda-petanda kerusakan ginjal itu banyak digunakan saat ini, contohnya sistatin C, NGAL, dan lain sebagainya. Sehingga itu berdasarkan novel biomarker ini maka dibagi dua lagi. Ada namanya AKI subklinik. Jadi labnya terjadi penurunan fungsi ginjal, tetapi secara klinis anaknya baik-baik saja. Nah, begitu juga sebaliknya, sudah terjadi hemodinamik AKI, tetapi fungsi ginjal atau urin kreatinnya itu tidak begitu signifikan kelihatan. Nah, ini yang tadi kriteria pertama, pembagian aki berdasarkan anatomi atau lokasi anatominya. Prerenal aki ini penyebabnya ada tiga ya terutama, yaitu terjadi deplesi cairan atau true volume depletion. Biasanya ini yang penyebabnya itu dehidrasi. Ya. Anak-anak dengan diare akut dehidrasi berat itu rentan terjadi aki. Ini yang banyak kasusnya di masyarakat. Kemudian yang kedua, bisa karena ada perdarahan yang hebat, yang banyak, ini terjadi aki. Hati-hati anak dengan luka bakar, terjadi pengurangan cairan yang banyak. Kemudian kondisi renal salt osting. Kemudian yang kedua itu adalah hipoperfusi ginjal yang tidak efektif. Ya. Jadi contohnya pada anak dengan gagal jantung, ya, terjadi penurunan arterial pressure. Kemudian juga pada anak dengan terjadi vasodilatasi sistemik. Ya, contohnya shock septic. Ini banyak juga pada anak ya sebagai penyebab aki yang rata-rata dirawat di ICU karena terjadi shock dan juga adanya sepsis. Uh, ini sering kita temukan di rumah sakit aki dengan sepsis. Kemudian yang ketiga intrarenal fase konstriksi. Ini contohnya cardiorenal syndrome, hepatorenal syndrome, dan juga bisa karena medication atau obat-obatan seperti calcineurin inhibitor, NSAID, dan lain sebagainya. Kalau dia renal, yang paling banyak ini glomerulonefritis ya. Ini yang penyakit yang ada di rumah sakit Wahidi seperti post-infection glomerulonephritis, penyakit lupus, IgA, vasculitis nephritis, atau Hainox-Schönledt purpura nephritis, kemudian anti-GBM, dan lain sebagainya. Kemudian yang lain itu adalah RPGN, Rapidly Progressive Glomerulonephritis. Anak yang menderita DM yang lama bisa terjadi aki, atau bisa juga anak yang sudah menderita DM sebelumnya tidak terjadi aki, terus kemudian tiba-tiba ada ketoasidosis diabetiknya, ini yang banyak masuk di ICU dengan aki, ya ini yang harus diwaspadai. Kemudian penyakit-penyakit yang lain seperti di bawah ini. Nah, kalau yang postrenal
itu biasanya ada kelainan pada struktur ginjal, contohnya posterior urethral valve yang kita sudah pelajari sebelumnya tentang cak. Bisa juga karena neurogenic bladder, ya. Bisa juga karena kristaluria, contohnya yang banyak di rumah sakit itu pada perawatan anak dengan tumor lisis syndrome. Nah, ini juga berbahaya karena terjadi lisis sehingga bisa menyebabkan aki, ya, terutama aki posterior. Hati-hati pada anak post operasi terus terjadi clotting, ya, dan menyumbat saluran kemih sehingga terjadi aki, dan juga beberapa medication prosedur yang bisa berdampak pada ginjal. Nah, kita masuk ke berdasarkan clinical setting aki dibagi dua, yaitu caki dan haki. Kalau caki ini berhubungan dengan satu kejadian yang dominan, predominan. Contoh yang tadi saya sampaikan, terjadinya dehidrasi. Ya, anak dengan diare akut dehidrasi. Nah, biasanya ini umumnya disebabkan oleh deplesi cairan. Jadi ada dehidrasi, ada muntah-muntah. Ya. Nah, ini. Dan terjadi pada saat di emergency installation. Contohnya di IGD, jadi anak masuk di IGD, terus kemudian periksa urin kreatin dan tampung urinnya ternyata terjadi aki. Jadi dia belum dirawat di rumah sakit, jadi kejadiannya sudah dari community atau dari rumah. Dan umumnya ini reversible. Ya, jadi kalau aki bisa segera ditangani, penyebabnya kita temukan dan diobati, maka dia masih bisa kembali normal fungsi ginjal. Sedangkan yang haki, hospital acquired aki, itu biasanya terjadi di critical care, contohnya di PICU, Pediatric Intensive Care Unit, atau di NICU. Ya. Kemudian terjadi 48 jam, 48 jam saat dia di rumah sakit. Jadi dia sudah dirawat. Contohnya ada anak sebelumnya tidak aki waktu masuk rumah sakit, terus ada operasi, ya, contohnya operasi jantung. Tidak ada masalah dengan ginjalnya awalnya. Terus post operasi jantung ternyata terjadi gangguan hemodinamik sehingga urin kreatininnya meningkat. Itu disebut juga hospital aki. Nah, biasanya ini multifaktor, ya, banyak organ yang terlibat. Jadi bukan cuma tunggal seperti caki, biasanya karena dehidrasi saja. Ini banyak, ya. Contohnya gagal jantung, kemudian disertai dengan SSP, gangguan SSP, anaknya kejang, kesadaran menurun, dan terjadinya multi organ failure. Nah, ini kalau berdasarkan urin output tadi, kalau dia tidak ada anuria, kemudian kalau oliguria dikata anak di bawah 1 bulan, dikatakan oliguria kalau urin outputnya kurang dari 1 mili per kilogram berat badan per jam pada infant yang lebih dari 6 jam. Kemudian kalau anak tiba 0,5 dalam 6 jam, kemudian non-oligurik ini lebih dari 1 mili, kalau urin output diberi 0,5 dia masuk aki non-oligurik. Kalau dia dikatakan poliurik aki kalau urin outputnya lebih dari 3 mili per kilogram berat badan per jam. Bagaimana besaran masalah aki, ya? Jadi aki ini etiologinya itu multifaktorial. Pada neonatus, ya, pada anak di bawah 1 bulan, angka kejadian aki itu bervariasi mulai dari 8 sampai 24%. Pada negara berkembang, 3,9 per 1.000 anak. Kalau di NICU, 34,5%, 5 per 1.000 anak yang dirawat. PICU general populasi 5%. Dan pada anak yang dirawat di PICU, ya, dipicu menggunakan ventilator mekanik, maka angka kejadian aki akan naik sampai 80%. Jadi kalau ada anak dipicu 10, semuanya terventi, apapun penyebabnya, penyakit dasarnya apapun, dia terventi, maka angka kejadian itu akan meningkat bisa sampai 80 kali dengan berbagai grading, ya, bisa mulai dari ringan sampai yang berat. Ini prevalensi di beberapa negara yang lain.
Yang tadi ini saya ulangi saja, etiologinya ada prerenal atau functional aki, renal atau intrinsic aki, atau kidney injury aki, dan postrenal aki atau post kidney injury aki. Ini penyebabnya semua. Penyebab yang terbaru ini juga sama. Nah, ini patomekanismenya. Jadi kalau dia prerenal aki, ganggunya adalah hemodinamik. Ya, ini prerenal impairment. Jadi ada gangguan perfusi ke ginjal. Sedangkan kalau intrinsik aki, itu masalahnya di ginjal. Ya. Bisa di glomerulus atau bisa di tubulus. Ya. Atau tubulointerstisial. Ya. Atau terjadi obstruksi di tubuh seperti sindrom disease tumor yang tadi kita bicarakan. Dan yang ketiga itu postrenal aki. Jadi setelah di nefron ini, apakah ada obstruksi di sini, ada penyempitan di saluran kemih, maka ini yang disebut dengan postrenal aki. Nah, kalau dia patomekanisme terjadi aki prerenal, ya terjadi hipovolemi, terjadi hipoperfusi, kemudian arteri afferens fase konstriksi, kemudian reabsorpsi natrium dan air akan meningkat, terjadi prerenal aki. Ada juga autoregulasi dari tubuh kita yang akan menyebabkan juga sebagian menjadi vasodilatasi. Kemudian ini yang intrinsik aki. Kalau intrinsik aki dia terjadi hipoperfusi yang lama, atau ada obat nefrotoksik, atau ada akut interstitial nephritis, glomerulonefritis, atau juga vaskulitis, sehingga terjadi ATN, akut tubular nekrosis, dan perubahan hemodinamik dan struktur. Dan ini yang menyebabkan intrinsik aki atau aki renal. Ini kalau terjadi obstruktif uropati ya, contohnya ini pada gambar ada di ureter bagian proksimal ya, antara pelvis renalis dengan ureter terjadi obstruksi batu di sini, maka terjadi peningkatan tekanan intraureter, kemudian berlanjut dengan tekanan hidrostatik dari parenkim ginjal ini yang akan menurun. Kemudian terjadi penurunan GFR dan terjadi postrenal aki. Aki prerenal bisa berubah menjadi intrinsik renal. Nah, kita tidak tahu. Anak datang dengan diare akut dengan dehidrasi berat, disertai dengan aki awalnya, kemudian dia tidak membaik, bahkan terjadi penurunan produksi urin. Apakah kita perlu memberikan furosemid atau tidak? Nah, ini yang harus kita periksa untuk membedakan apakah dia masih prerenal aki atau terjadi intrinsik aki. Yaitu pemeriksaan sodium urin, osmomolaritas urin, kemudian rasio urean plasma dan urea urin, begitu juga rasio osmolitas urin dan plasma, kreatinin rasio dari urin dan plasma, dan juga fraksi ekskresi natrium dan fraksi urea excretion. Jadi kalau kita dapatkan nilai seperti ini, maka dia prerenal aki atau intrinsik aki. Saya cuma mau mengingatkan kepada adik-adik sekalian, saya kira Anda semua sudah tahu ini, rumus untuk mengukur GFR pada anak, pakai Schwartz kriteria. Jadi satuan GFR itu adalah mili per menit per 1,73 meter pangkat 2. Rumusnya, ini konstanta yang ini deh. Ini kalau contohnya anak umur 2-12 tahun, konstantanya 0,55. Dikali tinggi badan dalam sentimeter, kemudian per serum kreatinin darah. Ya. Jadi, dengan begini kita bisa tahu berapa GVR anak ini. Ini yang tadi yang saya sampaikan, ada banyak biomarker baru, ini lebih 20-an, 30-an biomarker kerusakan ginjal. Nah, saya sebutkan ini ada beberapa yang saat ini digunakan, contohnya NGAL. NGAL ini kelebihannya, dia lebih cepat meningkat pada kondisi akut, ya, kemudian bisa diperiksa di plasma dan juga bisa di urin. Nah, kemudian ada juga cystatin C, ini plasma saja kalau cystatin C, bukan di urin.
Jadi enggal yang bisa periksa di urin atau di ini sangat cepat meningkat pada operasi jantung. Ini enggal, ya bisa di urin juga. Kalau ini sistatin C, dia intermediate kalau operasi jantung. Kalau kontras nefropati, contohnya anak diberikan kontras dari radiologi, maka ini enggal akan cepat meningkat dibanding sistatin C. Ya. Kalau sepsis juga dia cepat meningkat, ya, atau pasien di ICU. Jadi kalau dilihat ini enggal ini sangat efektif menentukan deteksi dini dari AKI pada kasus-kasus contohnya operasi jantung, pada nefropati kontras atau sepsis, dan juga pada transplant. Ya, ketika kita lakukan transplant, maka enggal dan sistatin ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi dini terjadinya AKI. Bagaimana kita mencurigai AKI? Jadi eh, anak dengan kondisi hipovolemia berat ini kita harus curigai AKI. Ya. Jadi kalau ada anak masuk dengan dehidrasi berat, jangan lupa periksa fungsi ginjal, urin kreatinin, dan menampung urin minimal 6 jam untuk menegakkan diagnosis AKI berdasarkan urin output. Kemudian yang kedua adalah kalau kita mendapatkan anak dengan penyakit ginjal. Jadi dia anak sudah tegak dia penyakit ginjal, contohnya sindrom nefrotik atau glomerulonefritis akut, maka ini kita curiga bisa terjadi AKI. Kemudian yang ketiga adalah pada pemeriksaan laboratorium. Jadi sebenarnya anak dengan pemeriksaan screening laboratorium, contohnya dia periksa urin kreatin, fungsi ginjal, elektrolit, dan juga urin rutin. Kalau dia terdapat kelainan di sini, ya contohnya di urinalisis ada protein, ada darah di urin atau sedimen leukosit, maka kita mencurigai ini punya risiko terjadi AKI. Atau kalau kita periksa elektrolit darah, terjadi hiperkalemia, maka yang harus kita pikirkan kemungkinan terjadinya AKI. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu kalau ada bayi lahir ya, dalam 48 jam dia anuri, maka kita curiga AKI atau mungkin juga cakut ya, karena kalau ada anak 48 jam tidak tidak kencing ya, kemungkinan cakut yang mana ya kita pelajari sebelumnya, yaitu agenesis ginjal atau hipoplasia ginjal. Ya. Nah, itu yang biasa kita curigai. Tapi kalau semuanya dia ada oliguria, jadi anaknya lahir 48 jam, tapi diukur dia oliguria, berarti kemungkinan ini bisa kita curigai terjadinya AKI. Kalau gejala klinis AKI bisa kita lihat tentu produksi urin yang berkurang, itu makanya penting menampung urin. Kemudian ada bengkak, edema, bahkan bisa edema nasaka. Kemudian ada perubahan kesadaran, bisa mulai dari apati sampai koma. Kemudian bisa terjadi kejang, mual, muntah, kemudian anemia dan pernapasan kusmaul pada anak dengan asidosis metabolik yang berat. Bagaimana mendiagnosis? Bagaimana pendekatan diagnosis AKI? Tentu selain klinis dan pemeriksaan fisik, kita butuh pemeriksaan penunjang, contohnya pemeriksaan urinalisis, kemudian fungsi ginjal, CBC, darah lengkap, dan urin index tadi. Saya sudah perlihatkan tabelnya, dan juga laboratorium yang lain yang dibutuhkan. Nah, kalau obstruktif uropati, ya, yang menyebabkan AKI postrenal itu, kita butuh pemeriksaan radiologi, contohnya USG. Jadi USG ini yang pertama dia ya, karena dia efek samping radiasinya tidak ada, kemudian non-invasif, ya, jadi dia tidak menyakiti anak ya, non-invasif, dan lebih cepat kita dapatkan hasilnya. Jadi ini kita bisa gunakan untuk screening yang awal. Kalau ada kelainan di USG, mungkin bisa kita lanjutkan dengan
CT scan atau MRI atau pemeriksaan radiologi tergantung dari eh, apa yang kita ingin cari. Ya. Contohnya, kalau semuanya penyebabnya dicurigai katup uretra posterior, tentu pemeriksaan yang kita lakukan adalah VCUG atau voiding cysto ureterography. Begitu pula kalau kita curigai FUR, vesicule ureter reflux, maka yang cocok pemeriksaannya itu adalah VCUG, ya, voiding cysto ureterography, atau nama lainnya mixio cysto ureterography. Kemudian kidney biopsi pada kasus-kasus tertentu, contohnya anak dengan AKI, GNAPS disertai RPGN, rapidly progressive glomerulonephritis, maka ini biasanya kita biopsi karena untuk diagnosis RPGN penyebab dari AKI itu kita harus melihat adanya crescentic di jaringan ginjal. Jadi kita butuh biopsi. Tapi sebagian besar tidak membutuhkan biopsi. Tentu diagnosisnya berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dengan laboratorium atau radiologi. Dan jangan lupa menegakkan diagnosis AKI dengan KDIGO 2012. Bagaimana manajemen AKI? Ya, ada dua prinsip tata laksana AKI. Yang pertama, tata laksana AKI itu harus difokuskan pada faktor-faktor yang bisa dimodifikasi, modifiable. Artinya bisa kita koreksi. Ya, ada 3 poin penting di poin yang pertama ini. Yang pertama, bagaimana prinsipnya kita mencegah terjadi kerusakan ginjal tambahan atau lebih lanjut. Atau kita kalau bisa menyetop terjadinya injury dari ginjal ini. Yang kedua, optimalisasi nutrisi. Ya. Jangan dilupa anak dengan AKI butuh nutrisi yang adekuat dan tepat. Kemudian yang ketiga, meminimalisasi terjadinya sequela dari gangguan elektrolit dan volume overload. Karena bahaya ya, volume overload bisa menyebabkan penumpukan cairan terutama di paru-paru, ya, edema paru, sehingga anaknya bisa sesak napas, kesadaran menurun, dan bisa terjadi kematian. Begitu pula juga gangguan elektrolit, contohnya hiperkalemia besar berat, ya, dengan emergensi, ada gangguan irama jantung pada EKG, didapatkan kelainan pada EKG, maka ini harus segera ditangani karena dia termasuk hiperkalemia emergensi, ya, yang harus segera diberikan terapi. Kemudian selain AKI, kita juga harus melihat apakah ada penyakit komorbid yang lain yang menyertai AKI yang harus juga ditangani. Ya. Ada 6 minimal yang kita lakukan untuk menangani AKI ini. Yang pertama, bagaimana menjamin perfusi ke ginjal itu adekuat atau cukup. Ini satu kalimat ini tentu luas penjelasannya. Usaha apa yang kita lakukan untuk memperbaiki perfusi ke ginjal. Ya, contohnya kalau anaknya dehidrasi berat, dia terjadi oliguria, ya, dia belum terjadi intrinsik AKI, masih pre-renal AKI, tentu usaha yang kita lakukan adalah rehidrasi. Ya. Jadi Anda harus tahu kalau anak dengan dehidrasi berat, bagaimana menghitung kebutuhan cairan apa yang digunakan, ya, berapa lama dimasukkan dengan jumlah tertentu, sehingga kita bisa mengevaluasi setelah pemberian cairan yang adekuat apakah sudah terjadi peningkatan produksi urin atau kelainan klinis anaknya membaik. Kemudian yang kedua adalah mencegah volume overload, ya, dan hipertensi. Ya, ini tentu apa usaha kita yang bisa mencegah fluid overload atau kelebihan cairan dan hipertensi. Kemudian ketiga, menjaga supaya elektrolit dan asam basa itu tetap normal. Ya, kalau dia terjadi gangguan regulasi elektrolit dan asam basa, segera dikoreksi atau diperbaiki.
Kemudian yang keempat adalah menjamin nutrisi yang adekuat pada saat terjadinya AKI. Kemudian dosis adjustment untuk obat-obat yang dieskresi melalui ginjal. Jadi kita harus mengecek semua obat yang dieskresi melalui ginjal itu untuk apa namanya, disesuaikan dosisnya. Nah, kemudian yang terakhir eh, menghindari menghindari obat-obat nefrotoksik. Ya, contohnya apa? Contohnya antibiotik ya, eh, golongan aminoglycoside. Ya. Apa contohnya aminoglycoside? Contohnya gentamisin. Ya, gentamisin, amikasin itu obat-obat nefrotoksik. Pada keadaan AKI sebaiknya dihindari. Kalau masih ada antibiotik pilihan lain yang tidak nefrotoksik tetapi bisa membantu menghandle atau mengatasi infeksi pada anak tersebut. Apalagi obat yang lain yang nefrotoksik, contohnya NSAID. Ya, contoh obat NSAID, ibuprofen. Jadi kalau anak dengan AKI, apalagi derajat 3, ini ada pasien kami yang post operasi jantung, ya tadi malam sekitar jam 1 sitokonsul, sitokonsul, ya, sitokonsul dengan peningkatan ureum kreatinin 120 urimnya. Kreatinin yang semulanya 0,3 menjadi 1,2. Kemudian disertai dengan penurunan produksi urin di bawah 0,5 mili per kilogram berat badan per jam. Jadi tadi malam itu sitokonsul dan kami lakukan tata laksana konservatif disertai dengan akut peritoneal dialisis. Jadi tadi malam sudah dilakukan akut peritoneal dialisis dan juga ternyata kami cek obat-obatnya ada obat-obat yang nefrotoksik. Ya, jadi sebelumnya memang anaknya ini normal fungsi ginjalnya, tetapi setelah beberapa saat operasi jantung, 2-3 hari, itu sudah terjadi peningkatan urin kreatin yang sangat tajam, sehingga kita mencegah atau menyeleksi obat-obat yang nefrotoksik yang bisa memperberat. Jadi dia ada antibiotik seperti vancomycin, ya, kemudian ada obat obat demam atau anti nyeri seperti ibuprofen itu kita hindari kalau memang masih bisa ada pengganti yang lain dan kalau memang tidak bisa terpaksa harus disesuaikan dosisnya atau renal adjustment. Nah, kalau terjadi AKI derajat 3, maka pengobatannya bisa konservatif untuk penurunan fungsi ginjalnya, bisa juga HD atau bisa pilihan lain adalah peritoneal dialisis. Ya, ini yang disebut HD. Ya. Jadi kalau HD itu ini anak ini terjadi AKI berarti 2 ginjal dalam tubuhnya itu tidak bisa berfungsi maksimal. Ya, maka dia harus dibantu dengan ginjal ketiga. Ginjal ketiga itu adalah ginjal buatan, yang ini di mesin HD, ada namanya dialiser. Ya, jadi ini mesinnya yang besar, ada satu komponen dari mesin ini, ada namanya dialiser, itu berfungsi sebagai ginjal yang ketiga. Nah, karena ini ginjalnya ada di luar tubuh, maka kita butuh koneksi, ya, konektor di sini. Jadi kita pasang selang DLC di sini, kemudian darahnya kita alirkan keluar, ya, alirkan keluar, terus kemudian dia masuk di ginjal ketiga atau dialiser. Disinilah natrium, nitrogen produk, ya, urin kreatinin yang dibuang di sini, kemudian cairan yang berlebih juga dibuang di sini, kemudian darahnya akan kembali lagi ke dalam tubuhnya. Sedangkan kalau peritoneal dialisis, ya, jadi dua ginjal anaknya ini sudah ada gangguan untuk sementara, maka dia butuh ginjal ketiga. Tetapi ginjal ketiga ini tidak pakai mesin, ya, tidak pakai mesin. Kalau peritoneal dialisis, ternyata di dalam perut ini namanya cavum peritoneum, ya, cavum peritoneum ada membran yang tipis itu ternyata bisa berfungsi sebagai ginjal kita, ya. Nah, maka digunakanlah ini membran peritoneum
kita masukkan cairan di dalam, terus terjadi pertukaran urium kreatinin yang tinggi dalam darah, dia akan masuk ke cairan peritoneum. Kalium yang tinggi dalam darah dia akan masuk ke cairan peritoneum. Kemudian setelah sudah masuk, maka cairan itu dibuang. Kemudian dimasukkan lagi cairan yang baru di dalam sini. Kemudian terjadi pertukaran beberapa saat. Setelah itu kemudian dibuang kembali. Itu namanya peritoneal dialisis. Nah, kemudian kapan kita indikasi HD atau peritoneal dialisis? Ini ada namanya indikasi tradisional. Ada 5 indikasinya kapan kita mau mulai HD. Yang pertama, kalau kita dapatkan anak dengan severe atau hiperkalemia berat tidak berespon dengan terapi konservatif. Yang kedua, asidosis metabolik yang tidak terkontrol. Kemudian yang ketiga, anak dengan volume overload yang berat disertai dengan hipertensi yang tidak terkontrol, ada edema paru dan gagal jantung, maka kita harus segera memilih hemodialisis atau peritoneal dialisis. Yang ketiga adalah terjadi peningkatan secara progresif ureum, ya, dengan kondisi anak secara umum yang kurang baik. Dan kelima adalah terjadinya hiperkatabolik, di mana peningkatan urea dalam darah itu meningkat lebih dari 10 milimol per liter per hari. Jadi kalau kita dapat hiperkatabolik state, maka kita harus segera lakukan hemodialisis pada anak. Keadaan tertentu kita bisa lebih dini melakukan HD. Ya. Kadang-kadang tertentu itu kita pertimbangkan, ini lebih baik segera dilakukan HD. Apa itu? Kondisi apa itu? Eh, yang salah satunya adalah kalau kita dapatkan volume overload itu lebih dari 10%. Terutama anak dengan post cardiac surgery. Kalau dia habis post benda jantung, maka dia lebih 10%, maka ini harus segera di-HD. Atau pada kondisi tertentu, contohnya anaknya lebih kecil, terus tidak ada produksi urin, sedangkan kita harus lakukan contohnya nutrisi parenteral. Ya, tentu kan memberikan cairan lebih banyak, sedangkan tidak ada produksi urin. Maka pada kasus seperti ini, sebaiknya kita lakukan HD lebih dini. Ya, begitu juga kalau ada tendensi atau kecenderungan dari pasien tersebut terjadi hipoglikemia, maka ini kita bisa lebih dini HD sehingga kita bisa menangani hipoglikemia dengan baik. Kemudian yang ketiga, kalau semuanya anak anemia berat, kita butuh semuanya transfusi darah dengan jumlah tertentu. Kalau kita memberikan darah, anaknya bisa lebih hipertensi, mungkin bisa terjadi kejang dan keserampan menurun, maka kondisi ini kita membutuhkan HD lebih dini. Begitu pula juga pembelian obat-obat yang menambah cairan. Contohnya kita menggunakan nootropik untuk support jantungnya dan juga antibiotik, tetapi juga menambah cairan. Nah, ini juga harus kita lebih baik lakukan HD. Nah, komplikasi dari AKI itu banyak ya. Ya, terjadi electrolyte imbalance, contohnya hiponatremia, hiperkalemia, hipernatremia, bisa hipokalsemia, hipomagnesemia, dan hiperfosfatemia. Terjadi asis metabolik, terjadi hipertensi, bisa anemia, kejang, hipovolemia, gagal jantung, dan juga bisa disertai dengan edema paru. Nah, ini prognosisnya tentu dengan mengetahui penyebab, ya tentu prognosisnya lebih bagus ya dibanding semuanya kita rawat belum tegak diagnosisnya, ya tentu ini prognosisnya kurang bagus. Anak dengan lebih kecil, ya anak umurnya lebih kecil dibanding anak yang lebih besar, itu tentu prognosisnya berbeda. Kemudian AKI stage ringan atau mild atau step 1 itu tentu lebih bagus prognosisnya dengan AKI stage 3. Begitu juga lama intervensi yang kita gunakan. Sudah sebenarnya terjadi AKI yang sudah lama, intervensinya juga lama, tentu prognosisnya akan lebih buruk. Ya.
Saya kira itu mungkin beberapa poin penting dari Aki. Saya persilakan kepada adik-adik sekalian kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada di antara adik-adik sekalian yang ingin bertanya tentang Aki sebelum kita lanjutkan ke topik yang kedua. Saya persilakan, Dik. Atau sudah paham ya? Menurut saya Aki ini cukup berat, ya. Agak sulit. Ada yang ingin bertanya, yang mengikuti tadi penjelasan saya? Sudah jelas, Dek? Tapi dok, boleh saya bertanya dok? Ya, silakan. Atas nama siapa ya? Atas nama Hisham dok. Ya, Hisham. Silakan, Hisham. Tapi dok, saya mau bertanya. Tadi kan ada salah satu pembagian aki menurut urin output. Kan itu ada poliurik aki. Nah, sepemahaman saya ini dok, aki itu bisa disebabkan salah satu itu karena penurunan dari urin outputnya. Karena ada kerusakan dari fungsi ginjal. Itu kira-kira bagaimana dok kalau yang poliurik aki untuk patogenesisnya? Terima kasih dok. Ya, terima kasih ya. Eh, Tergantung dari penyakitnya ya, basic underlying disease-nya. Kalau pasiennya itu penyakit glomerulopati, eh, tahu nggak glomerulopati? Penyakit di glomerulus ya, dari kata glomerulus ya. Jadi nefron itu ada dua komponen utamanya. Ada glomerulus namanya, penyakit yang di glomerulus namanya glomerulopati. Contohnya PSN, GNA, glomerulitis akut, atau hemolytic uremic syndrome. Nah, itu eh, penyakit-penyakit di glomerulus. Kalau penyakitnya seperti ini, biasanya yang kita dapatkan itu adalah oligurik aki atau anurik aki. Ya, jadi kan biasanya dia meretensi natrium air. Ya, ya, terjadi inflamasi di sana, retensi natrium air. Ya, nah, ini yang menyebabkan biasanya anurik aki atau oligurik aki. Tapi kalau penyakitnya itu di tubulus, penyakit tubulopati, contohnya Gitelman syndrome, Bartter syndrome, renal tubular acidosis, itu karakteristik penyakit-penyakit tubulopati itu adalah dia poliurik, yang kedua terjadi gangguan elektrolit dini, yang ketiga terjadi gangguan asam basa. Nah, pada kasus yang penyebabnya tubulopati, biasanya kita dapat non-oligurik aki atau bahkan poliurik aki karena memang penyakit dasarnya itu karena penyakit tubulopati. Nah, begitu juga biasanya pada bayi-bayi. Bayi itu jarang kita dapatkan eh, eh, oligurik aki atau anurik aki jarang. Kenapa? Karena itu bulus distalisnya, bahkan juga mungkin di proximalisnya itu dia belum terlalu matang untuk mekanisme pengaturan natrium ya di tubulus. Dia masih masih membutuhkan kematangan fungsional sehingga dia bisa mereabsorpsi atau mensekresi natrium di tubulus. Sehingga kita dapatkan selalu adalah non-oligurik aki. Bahkan mungkin bisa terjadi oligurik aki. Jadi eh, eh, dari pertanyaan tadi itu lebih cenderung karena kita lihat adalah underlying disease-nya. Ya. Mungkin begitu, Hisham. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi yang lain? Tanya? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kuliah yang berikutnya ya. Saya belum lihat ini di chat ada nggak yang bertanya?
Izin ke toilet, nonaktif kamera. Ini banyak yang di chat tapi tidak ada yang bertanya, semua minta izin semua. Tidak ada pertanyaan di chat. Bisa ditulis di chat aja pertanyaannya ya. Sebagai anak kedokteran itu harus cerewet kalau kuliah. Ya. Nanti kalau setelah kuliah bisa bisa jadi pendiam, diam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kuliah sebaiknya bicara ya. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu kuliahnya sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik sekalian. Bisa raise hand atau juga bisa menulis pertanyaan di kolom chat ya. Baik ini bisa dilihat PPT saya, Dek? Tapi dok, iya bisa dok. Ya terlihat ya. Baik, kita masuk kuliah yang poin yang kedua eh, atau topik yang kedua, yaitu penyakit ginjal kronik pada anak ya. Jadi saya perlu ingatkan untuk CKD itu kompetensi 3A ya. Jadi tidak boleh salah dalam menegakkan diagnosis dan juga mampu melakukan tata laksana awal sebelum merujuk. Ya, ini yang terbaru 2024 SKDI. Ini buku rujukannya ya, hampir sama yang tadi. Ya. Buku pegangan nasional yaitu buku aja nefrologi anak, UKK nefrologi. Itu yang buku utamanya. Untuk di Asia, buku pediatrik nefrologi on the go. Kemudian untuk seluruh dunia, yaitu buku pediatrik nefrologi dari Francisco Emma tahun 2022 ini bisa di-download e-booknya. Ya. Nah sekarang CKD ya. Sebagai pendahuluan CKD ini ada eh, merupakan salah satu masalah kesehatan yang utama atau yang juga besar di negara kita. Karena apa? Angka kejadiannya banyak, ya, dan budget pengobatannya itu besar. Sekarang di Indonesia jadi persoalan BPJS, ada beberapa penyakit yang membutuhkan budget yang besar. Penyakit jantung, penyakit stroke, saraf, dan juga gagal ginjal. Itu budgetnya besar. Sehingga juga ini butuh eh, deteksi dini dan penata laksanaan lebih awal supaya dia tidak masuk ke gagal ginjal tahap akhir yang anaknya bisa berlangsung hidup lebih lama, maksudnya dengan penanganan saat ini, tetapi budgetnya juga besar. Nah, itu persoalannya. Beberapa tahun yang lalu, kita dapatkan ada namanya pandemi COVID, ya seluruh dunia. Itu infeksi. CKD ini termasuk juga, ya, tapi dia non infeksi. Ini hampir semua negara, bahkan semua etnik itu terjadi CKD ini. Jadi ini besaran masalahnya cukup besar ya. CKD ini merupakan sindrom klinik dengan karakteristik terjadi penurunan fungsi ginjal secara gradual, secara perlahan-lahan. Berbeda tadi dengan aki itu secara mendadak dalam 48 jam fungsi ginjalnya itu menurun atau urin kreatinnya meningkat secara tajam. Sedangkan CKD ini secara perlahan-lahan berjalannya waktu sehingga pasien itu tidak merasa sakit ya, pada stage tertentu. Ya nanti dia merasa ada keluhan itu kalau sudah masuk ke tahap derajat 3A ya. Derajat 3 itu IFR-nya di bawah 60. Ya kalau dia di bawah 60 itu sudah mulai ada gejalanya sehingga dia merasa perlu untuk pergi ke dokter. Harusnya kan tidak. Saat ini pemerintah sudah memberikan eh, satu program kesehatan yaitu eh,
pemberian check up gratis bagi warga negara yang berulang tahun, ya. Jadi kalau adik-adik sekalian ada yang berulang tahun, segera ke puskesmas, kasih lihat KTP-nya. Di situ ada program check up, ya, ya tentu periksa urin rutin, mengukur tekanan darah, ya. Jadi kalau di bagian ginjal itu yang utama, mengukur tekanan darah, kemudian memeriksakan urin rutin, dan kalau bisa sewaktu-waktu Anda menampung urinnya 24 jam. Ya, mungkin tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan tampung urin 24 jam. Berapa jumlah urin saya dalam 24 jam? Kalau dia lebih dari 0,5 mili atau 1 mili per kilogram berat per jam, berarti produksi urin saya normal. Dan juga kita bisa lihat warna urin, ya. Apakah warnanya merah seperti cucian daging, apakah warnanya seperti teh pekat, atau kadang juga warnanya tuh seperti keruh, karena ada protein yang banyak, keruh, dan juga kadang berbusa urinnya karena adanya protein di urin. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Salah satu dari sekian banyak penyebab CKD pada anak yang berbeda dengan orang dewasa itu adalah etiologinya. Bisa nanti kita lihat perbedaan etiologi antara CKD anak dan dewasa. Etiologi CKD juga itu bisa berbeda berdasarkan umur. Jadi sebenarnya anak kena CKD umur 2 tahun. Biasanya penyebabnya berbeda dengan anak perempuan, contohnya umur 13 tahun dia sudah haid, ya. Kemudian terjadi penyakit autoimun, terus terjadi CKD. Jadi bisa juga ras tertentu, contohnya ras berwarna atau kulit hitam, tentu bisa berbeda genetiknya, yang kecenderungan penyakit tertentu yang menyebabkan CKD pada ras tertentu. Nah, ada dua kondisi yang unmodifiable, ya, tidak bisa dikoreksi. Yang satunya bisa koreksi, satu tidak bisa dikoreksi, yaitu ada anak lahir dengan prematur dan anak dengan obesitas. Kedua-duanya ini adalah faktor independen terjadinya CKD di kemudian hari. Ya. Nah ini. Jadi ini hati-hati dengan anak obesitas dan anak dengan riwayat bayi prematur. Ya. Itu faktor independen terjadi CKD. Kita masuk dulu pada definisi dari CKD itu sendiri. Ya. Jadi CKD ini adalah didefinisikan sebagai kelainan struktur dan fungsional ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan dia berimplikasi atau berdampak pada kesehatan. Jadi gangguan struktur dan fungsinya ini, kalau dia sudah berdampak pada kesehatan dan berlangsung lebih dari 3 bulan, itu dikatakan CKD, ya, atau penyakit ginjal kronik. Apa petanda jaringan ginjal kita itu rusak? Ya, atau minimal satu atau lebih dari petanda kerusakan ginjal ini yang disebut dengan CKD. Yang pertama, adanya protein atau albumin di urin dengan nilai ini, ada nilainya. Kalau ini terjadi lebih dari 3 bulan, nah itu dikatakan CKD. Bisa karena gangguan di sedimen urin, bisa juga gangguan elektrolit, bisa juga gangguan pada histopatologi. Contohnya kita biopsi ginjal, ada kelainan pada histologi yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Atau kelainan struktur yang tidak normal pada pemeriksaan imaging atau radiologi, atau anak dengan riwayat telah ditransplantasi ginjal. Nah itu sebagai marker kerusakan ginjal yang mana kalau pada CKD itu minimal ada satu di antara semua ini. Ya, harus minimal ada satu atau lebih dari yang saya sebutkan ini yang bisa kita katakan itu anak dengan CKD. Nah, kemudian yang kedua yaitu
adanya penurunan fungsi ginjal lebih dari atau kurang dari GFR-nya ya, atau laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 mili per menit per luas permukaan tubuh berlangsung lebih dari 3 bulan. Ya. Kalau kita rutin pemeriksaan ini, urin kreatin fungsi ginjal, maka kita akan mengetahui, oh, loh kok 3 bulan ya GFR saya di bawah 60, ya sepertinya saya tidak sakit, tapi saya GFR-nya saya di bawah 60, ya. Nah, ini masuk kategori 3A sampai 5A, G5 ya. Nah, ini yang disebut juga CKD. Ini penting sekali deh, apalagi adik-adik sekalian, tentu fisiknya masih bagus, tetapi mungkin perlu check up untuk mengetahui GFR dasarnya kita berapa, ya. Berapa GFR normalnya kita. Sehingga nanti kalau semuanya ya kita tidak meminta ya, ke depan ada gangguan kesehatan, ada sakit, ada yang sakit berat, oh kita bisa tahu, dok saya punya dulu atau normal itu contohnya 0,6 GFR saya, ada apa saya kreatinin saya, ya. Atau GFR saya di atas 90 normalnya, ya. Nah, mendiagnosis CKD berdasarkan CGA, ya. Jadi diagnosis CKD berdasarkan CGA. C itu apa? Itu cause. Causanya apa? Kalau yang kedua GFR kategori, ya, karena ini GFR kategori. Kemudian yang ketiga kategori albuminuria. Jadi albuminuria. Jadi ada kausa, ada berdasarkan GFR, ada berdasarkan albuminuria. Nah, ini kalau berdasarkan GFR dibagi atas G1, G2, G3A, 3B, G4, G5. Kalau G1, G2 itu yang ringan, ya, biasanya tidak bergejala. G3, 4 ke bawah ini, G3A sampai di bawah, ini sudah bergejala. Ya. Kalau dia sudah di G4, ya, anaknya sudah CKD G4, maka ini kita sudah harus mulai edukasi untuk memilih terapi pengganti ginjal. Kalau dia sudah G5, nah ini sudah indikasi untuk HD atau CAPD, atau dia mau transplant. Nah, ini albuminuria kategori dibagi atas albumin atau A1, A2, A3. Berdasarkan cara pemeriksaan albuminnya, kalau dia pakai albumin excretion rate, maka dikatakan A1 kalau di bawah 30 mg per luas permukaan tubuh per jam. Nah, begitu juga kalau pakai protein excretion rate, albumin creatine ratio, protein creatine ratio, atau protein reagent strip atau dipstick. Tapi kalau semuanya ada pemeriksaan kuantitatif yang di atas, maka kita jangan menggunakan reagen dipstick ya, atau strip yang ini. Trace positif 1, positif 2, jangan. Kalau ada yang kuantitatif yang di atas ini. Kemudian ini bagaimana prognosis CKD kalau kita bandingkan, kita cross dengan GFR dengan albumin ya. Ini di sini sebelah sini adalah kriteria GFR, ini kriteria albumin ya. Nah, kalau kita lihat begini contohnya ya, ada anak 3A ya, G3B ya, G3B lah. G3B ya. Kemudian albuminnya itu A1. Ya, dibanding dengan yang satunya G3B dengan A2, maka prognosisnya yang G3B A1 lebih baik dibanding A2. Ini kalau sudah merah ini prognosisnya jelek. Ini merah ini sebenarnya ada dua warnanya sini ya. Ada merah bright dan ada yang merahnya agak tua ini. Ya, itu yang tua yang lebih berat dibanding yang bright. Nah, contohnya ini. Dia G3A tetapi hanya A3. Tentu ini jelek deh. Ini akan cepat masuk ke end-stage analysis dan segera HD reguler.
dibanding dengan dia 3A tapi A1. Ini A1 kuning. Berarti dia prognosis lebih baik dibanding ini. Kalau dia ada protein. Makanya albuminnya harus diobati. Ya. Jadi kalau ada proteinuria dengan anak dengan G3A, maka proteinurianya diobati. Nah, supaya dia pindah warnanya dari merah ke orange atau ke kuning atau lebih bagus ke hijau. Kalau bisa ya. Tapi kalau dia G3A, itu maksimal itu kuning deh. Ya maksimal itu kuning kalau G3A ini ya. Dia tidak akan kembali ke hijau. Karena walaupun di A1 itu maksimalnya dia kuning. Nah ini contohnya ya. Anak ini sekarang umur 15 tahun. Waktu bayi, dia menderita dehidrasi berat karena Stenosis duodenum. Ya. Nah sekarang ternyata diperiksa kreatininnya 3,4. Protein kreatin rasio 600, dipstick positif 3 proteinnya. Jadi kalau diagnosis berdasarkan CGA, C-nya itu penyebabnya adalah ischemic nephropathy, GFR-nya dia G4, albuminuria, kriteria A3. Jadi ini prognosisnya jelek ya, anak A3. Dia G4, A3, dia sudah merah. Epidemiologi, jadi banyak kasus CKD itu ya tidak terdiagnosis atau underdiagnosis dan juga underreported ya terutama di puskesmas. Ya mungkin dokternya juga tidak terlalu perhatikan, ya tidak juga menginvestigasi kalau ada kelainan urin, ya contohnya dia datang screening, terus kemudian urinalisis ada protein positif 2, ya kalau dia paham maka dia akan selalu menganjurkan untuk datang kontrol apakah minggu depan atau 2 minggu depan atau 1 bulan untuk mengecek kembali urinalisisnya. Jangan sampai ini adalah proteinuria persistent. Lebih dari 3 bulan ya dia sudah CKD. Nah, cuman tidak didiagnosis atau tidak dilaporkan. Ya, ya, tidak mau rempong. Ya. Kalau semuanya di puskesmasnya ternyata CKD-nya tinggi, ya dia jadi takutnya jadi sorotan dia. Ya harusnya tidak seperti itu. Ya harusnya tetap dilaporkan. Oh ternyata di puskesmas ini angka kejadian tinggi. Dicari penyebabnya apa? Ya ada lagi kegiatan yang bisa dilakukan. Ya, ini tidak mau rempong kadang ya, sudahlah tidak usah dilaporkan. Tapi harusnya tidak boleh seperti itu. Angka kejadiannya itu rata-rata 18,5 sampai 58,3 per 1 juta anak. Jadi ini angkanya tinggi loh ya untuk Indonesia. Kenapa? Indonesia itu anak itu sekitar populasi anak itu sekitar 60 sampai 90 juta. Anggaplah 70 atau 80 juta. Ya, kalau kejadian 1 juta anak bisa rata-rata 18 sampai 58 kejadian per 1 juta itu banyak ya, bisa ribuan itu, lebih 2.000. Bisa dengar suara saya, Dek? Masih bisa dengar suara saya? Tapi dok, bisa dok. Bisa ya. Oke, oke. Baik, itu tadi ya. Nah, ini di beberapa negara seperti di Italia, insidennya 12,1 per tahun. Nah, ini di Indonesia per Nefri, ini sebenarnya yang HD ya. Banyak pasien yang tidak HD tapi dia CKD yang tidak terlaporkan. Nah, ini di Wahidin 5% PGK. Tahun 2019 sampai 2013 dari penelitiannya Prof. Hussein Albar. Faktor risiko CKD tadi banyak ya. Anak dengan riwayat penyakit ginjal atau penyakit sistemik itu bisa beresiko terjadi CKD. Tetapi ada dua sini yang saya mau jelaskan, Dek. Yang pertama, bayi prematur dan obesitas. Mengapa dia menjadi faktor risiko independen terjadinya CKD di masa akan datang. Ini ada juga faktor risiko progresivitas ke end-stage renal disease. Ya, jadi kalau anak sudah CKD, jangan sampai dia punya resiko untuk cepat ke end-stage renal disease. Ini ada dua yang kita tahu, ada yang modifiable, artinya ini masih bisa kita intervensi, dan ada yang unmodifiable. Contohnya dia anaknya lahir prematur, ya, lahir dengan etnis tertentu yang
memang secara genetik dia mudah terjadi penyakit yang menyebabkan CKD dan lain sebagainya. Tapi yang modifiable ini bisa kita intervensi. Contohnya anak dengan proteinuria kan kita bisa obati, hipertensi bisa kita obati, obesitas bisa diobati, dislipidemia bisa diobati. Gangguan mineral hemostasis juga bisa kita intervensi, anemia juga bisa diobati, nefrotoksin yang bisa dihindari atau diobati, dan asidus metabolik juga bisa dihindari dan juga bisa diterapi. Ini yang kita bisa lakukan. Nah, sekarang bagaimana prematur ini bisa berhubungan dengan CKD ya. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia bahkan di dunia itu bayi prematur itu umum terjadi, umum kita dapatkan. Tidak susah didapatkan bayi prematur karena 10,5% dari infant itu lahir sebagai prematur di bawah 37 minggu. Ya. Nah ini. Jadi anak prematur dan juga ada penyakit komorbidnya itu menjadi faktor risiko terjadinya CKD di akan datang. Dan sayangnya anak-anak dengan bayi prematur biasanya orang tua sangat berlebihan dalam memberikan nutrisi. Ya. Sehingga anak-anak prematur sebagian besar itu mereka tumbuh dengan obesitas. Mungkin karena takut, karena kecil anaknya, bayi kecil, terus kemudian memberikan nutrisi yang berlebihan, sehingga anaknya juga tidak terlalu banyak bergerak, sehingga anaknya obesitas. Nah, jadi dia dapat dua, dia sudah prematur, tambah lagi obesitas. Itu sangat cepat bisa terjadi gangguan fungsi ginjal atau terjadi CKD di masa akan datang. Nah, ini kita bisa lihat ini patomekanisme terjadinya CKD dari bayi prematur. Ya. Jadi bayi prematur biasanya ada berbagai penyebab di dalam intrauterin. Salah satunya yang paling sering adalah insufisiensi plasenta. Insufisiensi plasenta ini menyebabkan blood flow atau aliran darah akan menurun, kemudian terjadi redistribusi darah ke cerebral, oksigen delivery-nya juga menurun, proteinnya juga berkurang, maka terjadi restriksi pertumbuhan intrauterin dan terjadinya kegagalan migrasi sel. Nah ini, apa yang terjadi? Maka terjadinya jumlah nefron yang kurang. Ya, harusnya nefronnya ini 2 juta per satu anak, ini berkurang. Mungkin dia cuma dapat 300 ribu atau 600 ribu jadi nefron. Selain itu, ada nefron yang tidak terbentuk karena banyak bayi lahir itu di bawah 36 minggu. Sedangkan nefron itu selesai terbentuk sampai 36 minggu. Jadi dia lahir lebih dini sehingga nefronnya belum cukup dan ada sebagian nefron masih mau bertumbuh ya sampai umur 36 minggu. Kalau dia lahir duluan maka nefron yang akan bertumbuh itu yang bukan di dalam kandungan dia akan terjadi pertumbuhan abnormal. Nah itu. Ya, jadi ini. Belum lagi kalau dia semuanya lahir sakit, ya jadi ada prematur sakit contohnya terjadi gagal napas, terjadi respiratory distress syndrome, terjadi sepsis, ya, maka biasanya dilakukan tindakan medis, ya pasang infus, pasang oksigen, ya kemudian pasang kateter, ya. Pasang infus, pasang kateter bukan tiada efek samping, oksigen 100% juga itu toksik bagi otak kalau digunakan berlebihan. Ya, tidak semua rumah sakit punya menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh bayi prematur. Ya, belum lagi kalau semuanya dia sepsis, diberikan lagi obat antibiotik. Nah, sebagian obat itu nefrotoksik. Contohnya gentamisin, amikasin, golongan aminoglukosid, vancomycin, itu nefrotoksik. Nah, ini juga yang memberikan kontribusi anak bayi prematur dengan pertumbuhan abnormal dari nefron, ditambah lagi jumlah nefron juga tidak sesuai dengan jumlahnya karena dia lahir lebih dini, ditambah lagi tindakan medis, tambah lagi dengan obat nefrotoksik, tambah lagi berbagai macam
efek samping dari semua tata laksana yang kita lakukan. Nah, ini lebih jelas lagi tahap-tahapannya apa yang terjadi di prematur, ya ini. Contohnya kalau di prematur ada ibu dengan malnutrisi, defisiensi vitamin, anak dengan ibu DM, plasenta insufisiensi, ya ini sudah mengganggu pertumbuhan ginjal dan nefron dalam intrauterin. Kemudian lahir preterm, nah, ini yang dilakukan. Anak sepsis, inflamasi, hipotensi, obat nefrotoksik, dan lain sebagainya. Kemudian dia dirawat di NICU lagi. Kemudian terjadi AKI, ini faktornya. Dan kemudian berikutnya akan menjadi CKD di masa akan datang. Nah, itu tadi mengenai hubungan bayi prematur dengan terjadinya CKD. Sekarang bagaimana anak obesitas bisa terjadi CKD? Ya, atau faktor risiko yang besar terjadinya CKD. Jadi anak dengan obesitas dengan sindrom metabolik itu signifikan atau secara bermakna menjadi faktor risiko terjadinya CKD di masa akan datang. Penyebabnya multifaktorial, termasuk juga di dalamnya adalah gangguan hemodinamik, contohnya terjadinya hipertensi, hiperfiltrasi di glomerulus, terjadi inflamasi, dan terjadi lipotoxicity di ginjal. Nah, ini kita bisa lihat ini dari bagan ini, bagaimana obesitas ini dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi CKD. Bisa masuk di jalur yang pertama, gangguan atau faktor hemodinamik. Ini yang biasa menyebabkan hipertensi dan hiperinfiltrasi, terjadi glomerulomegali, terjadi podosis stres, terjadi glomerulosklerosis. Kalau glomerulosklerosis ini akan kemungkinan menjadi CKD. Bisa yang kedua karena dampak metabolik. Ya, contohnya terjadi inflamasi, resistensi insulin, ya, disregulasi adipokin, kemudian secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kelainan struktur dan fungsi ginjal yang menyebabkan CKD. Kemudian yang ketiga adalah kidney lipotoxicity, di mana trigliserida dan asam lemak bebas terakumulasi di jaringan intraseluler dari ginjal sehingga terjadi gangguan pada glomerulus ginjal dan juga sel-sel pada tubulus interstisial yang menyebabkan CKD di masa akan datang. Ini secara spesifik yang ini patomekanismenya sehingga terjadi CKD. Jadi ending dari sebelum CKD ini adalah terbentuknya glomerulosklerosis. Jadi kalau terjadi glomerulosklerosis, ini bisa karena dari proteinnya atau hipertensi, bisa atau karena renal vasodilatasi, dan juga glomerular hyperfiltration. Bisa juga dari jalur apoptosis fibrosis. Jadi kalau kita dapatkan jaringan fibrosis di ginjal atau sklerosis, ini dua ini bisa menyebabkan CKD di masa akan datang. Nah, kembali ke etiologi tadi yang saya sampaikan di pendahuluan, bahwa CKD pada anak dan dewasa itu sama-sama kompleks persoalannya, tetapi penyebab dari kedua populasi ini itu jauh berbeda. Sebagai contoh ya, pada anak-anak penyebab CKD yang paling banyak itu nomor 1 cakut, yang kita sudah pelajari minggu lalu, cakut ya. Cakut nomor 1 penyebab CKD pada anak. Yang kedua hereditary nephropathy atau nefroti herediter. Di Indonesia lebih banyak glomerulonefritis. Ya, karena apa? Karena pemeriksaan genetik atau gangguan metabolik tidak terlalu banyak pemeriksaan penunjang yang kita bisa lakukan di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri mereka bisa melacak sampai ke genetik atau gangguan metabolik sehingga setiap negara ini bisa berbeda penyebab CKD pada urutan kedua dan ketiga ini. Kalau di Indonesia lebih banyak glomerulonefritis ya. Karena itu yang ada pemeriksaan penunjangnya untuk menegakkan diagnosis. Sedangkan pada orang dewasa, penyebab pertama CKD itu adalah nefropati diabetik. Ya. Yang kedua adalah hipertensi kronik. Yang ketiga itu herediter nefropati. Ya. Yang contohnya autosomal dominan polikistik kidney. Kalau pada anak itu adalah autosomal resesif pada anak. Ginjal polikistik. Nah, ini kita bisa lihat berbagai penelitian dengan jumlah besar. Saya ambil NAPR
NAPRTCS ini ya. Ini jumlah sampelnya 7.000 ya, 7.000. Dari 7.000 ini sampelnya cakut itu 48% penyebabnya. Ya, 48%. Sebagian besar adalah hipodisplasia dan reflux nefropati. Kemudian yang kedua adalah glomerulonefritis. Ya, 14%. Dan yang ketiga adalah hereditary nefropati 10%. Jadi ini yang paling banyak ini adalah cakut, glomerulonefritis, dan hereditary nefropati. Ya, kemudian yang kedua yang sampelnya banyak ini 1.197 dari Italian Registry. Itu juga tetap cakut nomor 1, 58%. Dan saya ambil juga salah satu di Asia itu Jepang, itu ada 447 sampel yang dia kumpulkan, 62% itu penyebabnya cakut. Kemudian yang berikutnya hereditary nefropati ya. Saya bisa prediksi kalau di Jepang tentu hereditary nefropati karena dia akan melacak kausanya ke arah genetik atau adanya gangguan metabolik sehingga dia bisa mendapatkan penyebab yang utama. Kemudian ini tadi ya dari jurnal Chronic Kidney Disease in Children kita bisa lihat di sini penyebab CKD yang paling banyak itu adalah kelainan struktur, structural and other. Ini 56 sampai 76%. Di atas kelainan struktur cakut nomor 1. Ya, baik itu CKD maupun end-stage renal disease. Ini cakut nomor 1. Yang kedua adalah glomerular disease. Nomor 1 adalah SN, syndrome nephrotic resistant steroid. Ini steroid resistant nephrotic syndrome. Ini penyebab CKD baik CKD maupun yang end-stage renal disease. Itu beda ya. Kalau end-stage renal disease itu sudah derajat 5 ya. Nah itu. Sedangkan kalau dia CKD masih bisa derajat 2, 3A, 3B, 4. Kalau end-stage itu derajat 5, seluruhnya dia derajat 5 itu end-stage. Nah ini dari guru saya di Radboud University Medicine Centrum, Profesor Mr. Struder. Ini dalam protokol di rumah sakit Radboud, beliau yang menulis ini. Penyebab yang paling banyak itu adalah non-glomerular juga. Yang tadi strukturalnya 75%, dan di antara 75% itu 65% itu obstruktif uropati. Contohnya posterior ureteral valve, aplastik, hipoplastik, displastik, dan nefropati reflux. Sedangkan yang kedua adalah glomerular disease. Ya, ini juga SN juga ya, focal segmental glomerulosclerosis, nefropati IgA, dan penyakit sistemik, contohnya penyakit lupus dengan HUS, hemolytic uremic syndrome. Nah ini ada di buku, ini di beberapa penelitian dan juga mungkin ada di buku ajar nefrologi. Penyebab CKD paling banyak itu cakut. Kalau end-stage juga tetap cakut. Glomerulonefritis yang kedua, baik cakut maupun baik yang CKD maupun end-stage renal disease dan beberapa penyakit yang lain. Ini patomekanismenya deh ya, bahwa pertama terjadinya CKD itu adanya injury, ya. Adanya cedera, ya dalam hal ini adanya gangguan, bisa karena faktor inflamasi, bisa karena toksik atau stres fisiologi, ataupun kelainan genetik, ya baik penyakit sistem ataupun di ginjal. Kemudian tubuh kita akan melakukan respon dini atau tanggapan dini terhadap injury dengan terjadinya inflamasi, kemudian memproduksi protease, terjadi apoptosis atau nekrosis, terjadi produksi sitokain, kebocoran kapiler, dan stres oksidatif, termasuk juga penurunan diferensiasi seluler. Nah, kalau sudah terjadi ini, maka terjadi repair. Jadi proses perbaikan dari sel-sel ginjal kita ini, tadi yang terjadi injury, dalam bentuk sintesis atau remodeling extracellular matrix, terjadi angiogenesis, sel proliferasi, diferensiasi, dan sel reorganisasi. Kalau ini berlangsung bagus, maka bisa terjadi recovery. Ya, ini sukses, kemudian terjadi recovery. Tetapi sebagian besar yang
terjadi adalah insufisiensi dan eksesif sehingga terjadi adaptasi abnormal. Ya, adaptasi abnormal ini terjadi eh, abnormal fisiologi, kemudian adaptasi cycle kronik atau juga terjadi injury, kemudian dia menjadi chronic disease. Jadi ini secara umum patomekanisme terjadinya chronic disease termasuk CKD pada anak. Ini ada di buku, patomekanisme ini ada di buku ajar nefrologi anak di Indonesia. Ini tadi patomekanisme terjadi sklerosis, baik di glomerulus, di tubulo interstisial maupun di vaskuler. Nah ini gejala klinis ya, manifestasi klinis itu saya bilang tadi bahwa PGK derajat 1 dan 2 itu biasanya tidak bergejala. Ya. Bagaimana kita mengetahui kalau ini terjadi masalah atau terjadi CKD? Maka kita harus lakukan pemeriksaan urin. Ini tadi ya. Jadi kalau di urinalisis kita dapatkan ada sedimen abnormal, ada proteinuria, ada hematuria, maka ini harus kita follow up. Kalau dia persisten lebih dari 3 bulan, maka ini kita sebut dia CKD. Kemudian yang kedua adalah mengukur tekanan darah. Dengan kita mendapatkan hipertensi, maka ini pintu masuk untuk kita melacak penyebab dari CKD. Yang ketiga adalah poliuria. Ya biasanya poliuria ini karena tubular disorder. Tadi saya jelaskan, ada pertanyaannya tadi temannya ya tentang kenapa poliuri. Ada CKD juga bisa karena ada kelainan di tubular disorder. Nah, kapan dia bergejala? Kalau dia derajat 3 atau GFR-nya di bawah 60, maka kita akan dapatkan anak dengan gangguan pertumbuhan yang sedang, moderate growth. Kemudian terjadi kelainan metabolik, contohnya hiperkalemia, hiperfosfatemia, terjadi asidus metabolik dan hiperuremia. Bisa juga gangguan pada tulang, osteodistrofi, gangguan pada darah, terjadi anemia, sehingga terjadi fatigue, ya. Kemudian sindrom uremik, contohnya gejalanya penurunan nafsu makan, ada mual, muntah, dan juga gatal-gatal. Nah ini tabel ini mudah sekali kita untuk memahami gejala atau manifestasi klinis dari CKD dengan melihat ini ya. Jadi kita bagi dua, yaitu yang tidak bergejala dan yang bergejala. Kalau dia derajat 5 ini untuk gejalanya hampir sama dengan yang di bawah 60 GFR-nya, tetapi ini sudah harus dilakukan dialisis. Nah ini tadi saya sampaikan kalau pasiennya sudah CKD derajat 4, maka kita harus berdiskusi dengan orang tua dan pasiennya untuk melakukan edukasi, konseling untuk memilih terapi ke depan yang kita akan lakukan. Apakah tetap mau konservatif, atau kita lakukan kidney transplant, atau cuma mau CAPD, atau mau HD saja. Dan juga jangan lupa selalu perhatikan imunisasi pada anak-anak CKD. Karena mudah sekali terjadi infeksi pada anak dengan CKD. Statusnya adalah immunocompromised. Ya, yang mudah rentan terhadap infeksi, maka imunisasi itu penting sekali untuk pasien-pasien CKD. Nah, kalau dia semuanya sudah ada gejala, GFR-nya sudah menetap ya di bawah 60, maka ini tentu kalau lihat ginjalnya itu dia jadi sedih ya. Jadi your report are failed. Ya, jadi ini ya sedih dua ginjalnya ini ya. Tentu kesedihan ini harus ditanggapi atau diatasi. Bagaimana caranya? Ginjal yang masih ada fungsinya, jadi nefron yang masih berfungsi itu kita usahakan bisa tetap dia masih berfungsi dan jangan sampai dia rusak. Kemudian kita mencegah supaya tidak terjadi perburukan atau progresivitas fungsi ginjal dari contohnya ya dari 3A menjadi end-stage renal disease. Ya itu yang harus kita lakukan. Nah, ada 7 ini bagaimana mensupport fungsi ginjal kita yang masih tersisa ini yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah clearance of waste. Ya, contohnya tadi produk dari nitrogen, contohnya urin kreatin yang tinggi, kalium yang tinggi dan lain sebagainya itu dikeluarkan atau direstriksi. Contohnya dietnya ya. Jadi kalau semuanya kalium tinggi tentu jangan makan
yang banyak mengandung kalium, contohnya buah-buahan. Ya. Buah-buahan itu kaliumnya tinggi, ya, jangan, harus dikurangi. Ya. Begitu juga yang fosfatnya tinggi, ya, protein yang tinggi harus dikurangi karena dia akan menyebabkan peningkatan waste product dari nitrogen. Yang kedua adalah cairan dan elektrolit, ya. Jadi kalau cairannya ini banyak di tubuh, maka dia harus direstriksi minumnya. Jangan sampai dia minum banyak atau makan makanan yang mengandung tinggi natrium. Natrium itu akan meretensi air. Kalau makan natrium yang banyak, selain itu anaknya akan kehausan kalau terlalu banyak makan natrium. Yang mengandung natrium, anaknya kehausan, akhirnya anaknya minumnya lebih banyak, anaknya sesak napas. Kemudian yang ketiga adalah fungsi asam basa. Ya, ini juga kita terapi, ya, baik intravena maupun secara oral. Ya, bisa kita berikan suplementasi bikarbonat, tablet, ya, ini kita berikan supaya pH-nya kita pertahankan di 7,35 ke 7,45 atau bikarbonatnya di atas 20 atau 20 sampai 24. Itu juga kalau kalsiumnya rendah, fosfatnya tinggi, maka restriksi makanan yang mengandung tinggi fosfat. Kemudian fosfatnya bisa diberikan obat untuk mengikat fosfat atau fosfat binder. Ya, jadi ada obat untuk mengikat fosfat ini. Yang ketiga adalah vitamin D metabolisme. Biasanya dia hipo atau insufisiensi defisiensi, maka bisa kita berikan suplementasi vitamin D, kemudian kita periksa PTH, PTH-nya itu parathyroid hormone, kemudian juga pemberian vitamin D atau kolekalsiferol. Kemudian tata laksana gangguan eritropoiesis, ya, contohnya dia defisiensi besi dan defisiensi eritropoiesis, maka kita bisa berikan suplementasi besi dan juga memberikan eritropoietin secara intravena. Nah, begitu juga growth. Kalau kita lihat pertumbuhannya cenderung untuk datar atau menurun, maka kita harus intervensi apa yang kurang, apakah kalorinya yang kurang, ya, kemudian apakah proteinnya tidak cukup, ya, atau dia ada gangguan pada hormon sehingga kita bisa memberikan intervensi, ya, salah satunya juga bisa pemberian growth hormone. Nah, bagaimana caranya supaya fungsi ginjal itu tidak memburuk dengan cepat? Maka ini yang harus di handle, yaitu hipertensi. Jadi kalau Anda ada CKD dengan hipertensi, maka diterapi hipertensinya dan cari apa penyebab hipertensi selain dari CKD. Terus yang kedua, proteinuria juga diobati, dislipidemia, hiperkolesterolemia, hipertrigliserida kita obati, dan juga kalau terjadi asidosis metabolik ini juga diobati. Ini bisa diintervensi deh yang 4 ini. Termasuk juga hiperurisemia. Asam urat yang tinggi dalam darah juga kita bisa intervensi. Nah, kapan kita mulai HD? Kapan mulai HD? Kalau GFR-nya di bawah 15 atau 9 sampai 14. Sangat direkomendasikan kalau dia GFR-nya di bawah 8. Nah, kadang kita juga bisa mempertimbangkan lebih dini dia HD kalau terjadi ini. Contohnya intractable fluid overload, intractable hyperkalemia, dan lain sebagainya. Ya, kadang juga RRT-nya lebih terlambat atau kita postpone, kita tunda karena apa? Pertama, mungkin asimptomatik. Yang kedua, karena dia menunggu. Ya, semuanya ada yang mau kasih ginjal. Ya, kemudian kadang juga orang tua cuma bilang, dok, tidak usah, saya tidak mau HD, tidak mau transplant. Ya, saya cuma konservatif terapi saja. Ya, itu juga tidak bisa dipaksakan. Kalau memang sudah dijelaskan dan dia sudah paham, dia tetap memilih itu, ya tetap itu saja. Nah, ini kini transplantnya, jadi semuanya ada satu anak yang sudah gagal ginjal tahap akhir, maka bisa ditransplantasi ginjal. Ini bisa kita berikan satu ginjal kepada anak tersebut, ya. Nah, ini skema yang paling bagus deh untuk memahami bagaimana pencegahan anak dengan CKD, bagaimana tata laksana anak dengan CKD tahap lanjut, dan bagaimana pilihan atau tata laksana terapi pengganti ginjal. Kita mulai dari yang pertama,
bagaimana mencegah progresivitas penyakit ini. Sebenarnya saya sudah jelaskan di depan, tapi saya akan menjelaskan kembali nih tabel ini. Jadi ada 4 minimal yang harus kita lakukan, deh. Yang pertama mengontrol underlying disease-nya. Contohnya anak ini CKD karena nephritic lupus atau penyakit autoimun. Maka penyakit autoimunnya ini harus diobati dengan tepat. Sehingga kalau dia autoimunnya terkendali, maka progresivitas penyakit ginjal ini juga akan berkurang. Yang kedua adalah periodik monitoring dari fungsi ginjal. Jadi kita harus menyampaikan ke orang tua kalau dia semuanya derajat 4 itu tiap bulan dia harus datang. Yang susahnya kita ini kan tidak terbiasa dengan contohnya begini, Bu, ini anaknya ini sudah gagal ginjal tahap 4, di depannya ini sudah cuci darah gitu. Ya. Tetapi orang tuanya kan tidak terbiasa kita Indonesia ini datang tiap bulan hanya untuk cuma periksa saja. Kadang cuma obatnya itu saja dikasih. Datang, obatnya cuma ini. Akhirnya orang tua bilang, Anda usah datang coba obat ini. Akhirnya dia beli sendiri obatnya. Dia tidak pernah datang lagi. Karena merasa beban kalau pergi kontrol. Nah, ini yang harusnya edukasinya lebih kuat lagi. Ya, kita sampaikan ke orang tua. Nah, kemudian yang ketiga adalah kontrol tekanan. Jadi kalau hipertensi ini dikontrol dengan obat-obat tertentu, dengan modifikasi gaya hidup, ya, dengan nutrisi atau menurunkan berat badan kalau memang penyebab karena obesitas. Kemudian mereduksi atau menurunkan proteinuria. Ini yang kita lakukan pada tahap preventif. Nah, kalau semuanya CKD-nya sudah lanjut, maka tata laksananya ada 8 ya. Ada 8 yang Anda harus lakukan minimal ini 8. Apa itu yang pertama? Tetap sampaikan, Bu, tiap bulan datang untuk periksa fisik. Kita lihat apakah ada gejala baru yang muncul dan fungsi ginjalnya kita cek urin kreatinin dan juga produksi urinnya. Kemudian yang kedua adalah tangani hipertensi. Yang ketiga tangani anemia. Yang keempat tata laksana mineral bone disease. Kalau mineral bone disease itu yang kita evaluasi ada 4 minimal, yaitu vitamin D, kalsium, fosfor, dan PTH paratiroid hormon. Jadi 4 ini yang harus kita cek. Ini tidak bisa lama, paling lama itu 6 bulan itu periksa yang keempat ini PTH periksa itu. Ya. Jadi sebaiknya tiap 3 bulan dicek 4 ini. Kalau keadaannya memburuk ya mungkin lebih cepat lagi. Yang kelima, kontrol asidosis dan diselektrolemia, jadi gangguan elektrolit. Yang keenam, kemudian nutrisinya diperhatikan. Ya. Kemudian growth monitoring, jangan lupa pada anak isi kursus pertumbuhannya. Kemudian yang terakhir, konseling dan edukasi pada orang tua dan pasien. Jadi 8 ini yang minimal kita lakukan pada anak PGK tahap lanjut. Nah, kemudian masuk ke tahap ketiga adalah ke end-stage analysis, maka kita lakukan terapi apakah mau HD atau CAPD dan atau dia mau langsung transplant. Jadi bisa juga anaknya tidak mau HD, tidak mau CAPD, terus ibunya atau bapaknya atau saudaranya yang mau kasih ginjalnya satu, anaknya tidak perlu dua-duanya. Jadi langsung saja cangkok ginjal. Ya. Ada pasien kita di Wahidin ya, ini pasien di UNAS, pasien saya, pasien anak. Satu-satunya pasien ginjal preemptive transplant di Indonesia deh. Jadi sudah lebih 100 orang ditransplantasi ginjal di Indonesia. Tapi ada satu pasien yang dia preemptive transplant, artinya dia tidak pernah HD, tidak pernah CAPD, orang tuanya tidak ingin anaknya di HD dan CAPD, kemudian dia memilih untuk memberikan transplantasi ginjal untuk ini. Ini anaknya sudah pindah di perawatan dewasa ya, jadi dia sudah kontrol di eh, orang dewasa. Nah ini kesimpulannya nanti bisa dibaca saja. Saya kira cukup penjelasan saya tentang CKD. Saya persilakan kepada adik-adik kalau yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya, Dek? Bisa juga tadi yang
Aki kalau mau bertanya tentang Aki juga silakan. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Any question? Ketua kelas gimana ketua kelas? Sudah paham semuanya? Saya rasa ini CKD cukup berat ya. Tapi ya siapa tahu Anda mudah memahaminya ya. Saya bersyukur. CKD itu agak berat. Terlalu banyak yang perlu dijelaskan dan ini besar-besar semua ya kalau CKD. Contohnya ini nih. Tata laksana anemia ini bagian besar yang dari CKD. Ya, anemia ini luas sekali ya. Kapan kita mulai menentukan ini anak anemia? Katnya apa? Ya. Kemudian kalau dia anemia, CKD derajat berapa yang kita mulai investigasi anemia? Ya. Untuk memberikan terapi anemia, eritropoietin maupun zat besi, itu pakai marker atau pemeriksaan apa minimal yang kita lakukan atau informasi dari pemeriksaan apa yang kita butuhkan ya, untuk memulai terapi contohnya eritropoietin. Ini banyak ini. Ya begitu juga hipertensi itu luas sekali ya. Ini mineral bone disease juga luas ini. Ya growth ini juga ya. Ini nutrisi lah apalagi nutrisi. Ini banyak luas semua ini butuh membaca lebih banyak. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya waktu kita kan sampai jam 15 berapa ya deh ya? 15.30 kalau nggak salah. Masih ada yang mau bertanya? Murid saya ini sudah Oke dok, saya mau silakan bertanya. sudah ada yang bertanya ini. Silakan deh. Ya, sebelumnya izin Silakan. memperkenalkan diri dok, Nanti nama Naura saya. ya. Ya Ya, dok. silakan Naura. Saya mau bertanya di yang bagian transplantasi ginjal dok, Mhm. itu kenapa yang transplantasi ginjal di ilustrasinya ginjal yang sudah rusaknya itu tidak dikeluarkan dok, di Iya, cuma ditambah saja ginjal yang iya, barunya gitu. iya. Ya, ya bagus nih pertanyaannya ya. Jadi eh kan kelainan ginjal itu macam-macam deh ya. Nah, kalau contohnya penyakit ginjal polikistik ya. Ini cakut kan? Ginjal polikistik dia bawaan. Kalau dia besar, dua-duanya besar, terus kemudian menyebabkan anaknya sesak napas karena ada pendesakan dari tumor, itu bisa diangkat deh. Jadi dua-duanya bisa diangkat kemudian ditransplant, itu bisa. Karena kalau mau dikasih tinggal di dalam, dia menyebabkan gejala pada pasien itu. Contohnya dia sesak napas karena pendesakan tumor yang besar dua-duanya. Tapi kalau semuanya pasiennya ini karena sindrom nefrotik terus kemudian terjadi gagal ginjal tahap akhir, biasanya kita tidak mengangkat ginjal itu. Meskipun ginjal itu semua sepertinya sudah tidak berfungsi lagi, masih ada bagian dari ginjal itu sebenarnya berfungsi. Baik itu ginjalnya sendiri maupun anak ginjalnya. Kalau lihat itu ginjal itu kan ada di atasnya juga tuh. Ada payungnya di atas itu ya anak ginjal. Ya meskipun kecil itu ya. Nah, kalaupun semuanya SN contohnya dari kedua ginjal itu bisa menyebabkan proteinnya keluar lewat kencing. Ada kita bisa lakukan sebelum dilakukan transplant. Namanya nefrektomi semikal atau semikal nefrektomi. Jadi tidak perlu diangkat seperti dia ginjal polikistik, tapi bisa dimatikan itu nefronnya dengan obat-obat saja. Contohnya obat-obat NSAID, ya. Eh, obat-obat NSAID itu kita berikan pada pasien ini supaya
nefron yang masih tersisa itu supaya dia semuanya sudah tidak berfungsi lagi, sehingga tidak menyebabkan protein bocor lewat ginjal yang lama. Nah, kemudian ginjal yang baru kita masukkan. Jadi walaupun dia rusak itu pas ginjalnya dua, itu kan dalam tubuhnya itu ginjal itu adalah ginjal yang sudah bagian dari tubuh anak itu. Jadi dia tidak ada persoalan dia. Dia biar aja dalam dia tidak akan diapa-apain oleh tubuhnya. Bahkan yang berbahaya adalah ginjal transplant. Yang ginjal dari luar itu yang masuk ke dalam itu kalau tidak diberikan obat imunosupresif, maka itu ginjalnya akan hancur deh. Karena pertahanan tubuh kita akan menyerang benda asing. Dan itu ginjal dari luar itu dianggap benda asing. Nah, maka ilmunya di sini lagi ada lagi ya, lebih advance lagi ilmunya bagaimana bisa menekan reaksi imunitas kita ini yang bisa merusak ginjal baru. Nah, kira-kira begitu jawabannya. Mengapa sebagian ada yang diangkat, sebagian tetap ditinggal di dalam. Ya, mungkin demikian deh. Terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin satu perempuan, satu laki-laki ya. Saya lihat di chatting nggak ada, di chat tidak ada nih, tidak ada pertanyaan. Bisa langsung aja menjawab, bertanya. Masih ada? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ya, jadi untuk kelas A sudah selesai semua ya. Ada 4 topik dari saya dan juga Prof sudah selesai. Cakut, ISK, ya, kemudian CKD, AKI, terus Prof memberikan 2 materi, glomerulonefritis dan sindrom nefrotik. Dan semoga adik-adik sekalian bisa memahami penyakit ginjal pada anak, dan saya kira masih sangat kurang ya kalau cuman pertemuan 2 kali ini atau 3 kali bersama Prof. Anda perlu menambah wawasan dengan membaca lebih banyak. Tadi saya sudah berikan referensi, atau Anda bisa baca, ada referensi dari jurnal yang saya tambahkan di PPT saya ini. Anda bisa searching dan baca jurnalnya. Itu jurnal kan biasanya cuma 5 lembaran aja. Untuk menambah wawasan adik-adik sekalian tentang penyakit ginjal kronik. Siapa tahu Anda ke depan tertarik dengan penyakit ginjal pada anak, bisa menambah pendidikannya nanti menjadi dokter spesialis anak, konsultan ginjal anak. Atau nanti Anda semua berminat pada transplantasi ginjal, dengan Anda bisa menambah pendidikan S3 di luar negeri, mendalami tentang imunologi transplant, khususnya transplantasi ginjal. Anda bisa jadi konsultan transplantasi ginjal di Indonesia. Sekarang kan sudah established ya, seperti Rumah Sakit Wahidin yang sudah juga melakukan transplantasi ginjal di Cipto Mangunkusumo, di Semarang, di Surabaya, dan di beberapa center yang lain. Kalau Anda membaca lebih banyak, Anda tertarik, Anda mau mendalami, nah itu terbuka lebar ya pintu untuk Anda mengeksplor lebih jauh dan menjadi expert di bidang itu. Ya. Mungkin demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama ya. Ya, saya live ya.